Halo, perkenalkan saya Sachiko Alden Argia. Saya mahasiswa Telkom University dengan jurusan Desain Komunikasi Visual yang sekarang sedang menempuh mata kuliah Portfolio dan Visual Presentation. Ya, jadi melalui presentasi ini saya akan memaparkan konsep, ide, serta solusi desain yang saya rancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman sampah plastik laut melalui pendekatan visual yang edukatif dan persuasif. Oke, jadi latar belakang pembuatan tugas ini adalah Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat bergantung pada sektor kelautan untuk menopang kehidupan masyarakat. Tapi, kondisi ini menghadapi ancaman serius akibat meningkatnya pencemaran laut khususnya sampah plastik yang terus bertambah debitnya setiap tahun per tahun. Fakta dan data yang ditemukan, sampah plastik di laut memberikan dampak nyata terhadap ekosistem laut. Hewan laut seringkali salah mengira plastik sebagai makanan yang berujung pada gangguan kesehatan hingga kematian. Data menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan lagi isu kecil, melainkan sudah masuk krisis lingkungan yang mendesak. Sampah plastik di laut tidak hanya berasal dari aktivitas domestik manusia. Sekitar 46% diantaranya berasal dari alat tangkap ikan yang ditinggalkan atau rusak. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan sampah laut bersifat kompleks dan melibatkan banyak sektor. Plastik di laut hadir dalam berbagai ukuran, mulai dari ukuran makro, mikro, dan nanoplastik. Semakin kecil ukurannya, semakin sulit terdeteksi. Namun justru semakin berbahaya karena dapat masuk ke rantai makanan dan berdampak langsung pada kesehatan manusia. Contohnya ketika ikan memakan sebuah plastik, itu zat-zat dari plastik yang tercerna dari ikan itu, jika ikan itu dimakan oleh manusia, kita akan mendapatkan zat-zat dari plastik tersebut. Itulah dampaknya, salah satu dampaknya membuang sampah di alam gitu ya. Banyak hewan laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut mengalami kematian akibat menelan plastik. Dampak ini tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga mengancam keberlangsungan sumber pangan dan keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Sesuai yang sudah dipaparkan tadi, memang masalah sampah plastik yang ada di laut ini emang sangat-sangat merugikan bagi banyak hal ya. Jadi dari ikan yang terkontaminasi oleh sampah plastik, belum lagi jika sampah plastik itu mengganggu kehidupan terumbu karang, itu sangat-sangat berbahaya yang bisa mengancam ekosistem laut. Itu sangat berbahaya ya teman-teman ya. Insight utama yang dibikin di sini, ancaman terbesar dari sampah plastik laut bukan hanya jumlahnya, tetapi sifatnya yang sering tidak terlihat dan diabaikan. Ketidaksadaran inilah yang menjadi akar masalah yang perlu dijawab melalui komunikasi visual yang kuat dan mudah dipahami. Oke, jadi konsep desain yang diusulkan mengangkat big idea, ancaman yang tidak terlihat, dampak yang nyata. Konsep ini menekankan kontras antara keindahan laut dan ancaman plastik yang tersembunyi. Dengan pendekatan visual yang edukatif namun tetap persuasif. Dengan analisa target audiens pria wanita 17-25 tahun, saya memastikan untuk bisa menggapai anak-anak muda untuk ikut serta menjaga ekosistem laut. Ya, di sini saya membuat ini khususnya untuk mengajak teman-teman, kerabat-kerabat sekalian, di antara lain ya anak-anak Gen Z ini, untuk menjaga
kehidupan laut kita, yang mana sekarang sudah sangat-sangat mengecewakan akan orang-orang yang membuang sampah ke pantai gitu. Ketika saya berkunjung ke pantai biasa saya nongkrong waktu pulang kampung, di sana yang sangat menyakitkan hati itu adalah sampah yang ada di pesisir pantai gitu. Itu sangat-sangat sakit di hati gitu ya. Oke, jadi strategi visual menggunakan warna yang mempresentasikan laut dan bahaya, tipografi yang mudah dibaca, serta ilustrasi yang komunikatif. Seluruh elemen visual dirancang untuk memperkuat pesan utama dan memudahkan audiens dalam memahami informasi. Oke, jadi menggunakan warna yang mempresentasikan laut, itu menggunakan warna-warna biru laut yang cerah dan biru yang agak gelap untuk kedalamannya gitu ya. Lalu kesan bahaya di sini saya menggunakan elemen-elemen ilustrasi seperti sampah-sampah plastik, tong, botol, semacam itu. Serta di setiap sub-sub pembahasan saya juga menyediakan ilustrasi yang bisa kiranya membantu mengilustrasikan pemahaman kita tentang hal ini. Solusi desain diwujudkan dalam media komunikasi seperti infografis. Media ini saya pilih agar pesan dapat menjangkau audiens secara luas dan relevan dengan kebiasaan konsumsi informasi masyarakat saat ini. Terutama infografis ini sangat gampang jika kita edarkan melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, Twitter. Itu sangat gampang, apalagi dengan audiens seperti anak-anak muda. Saya yakin konten seperti ini gampang sekali masuk ke FYP mereka. Bagian ini ditampilkan mock-up desain sebagai gambaran implementasi konsep ke dalam media nyata. Mock-up menunjukkan bagaimana pesan visual bisa disampaikan secara konsisten dan aplikasi dalam berbagai format media. Diharapkan desain komunikasi visual ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong perubahan perilaku yang lebih bertanggung jawab, serta berkontribusi pada upaya pelestarian ekosistem laut secara berkelanjutan. Sebagai penutup, jadi perancangan ini tuh menunjukkan bahwa desain komunikasi visual memiliki peran strategis dalam menyampaikan isu lingkungan. Saya terbuka terhadap masukan dan diskusi lebih lanjut untuk pengembangan desain ini ke tahap berikutnya. Jika kalian ingin membahas hal ini lebih lanjut, bisa komen di bawah ya. Terima kasih. Thank you so much. Yang saya harapkan dari ini adalah meningkatnya kepedulian masyarakat tentang dampak sampah yang ada di ekosistem laut sekarang ya. Karena sebagaimana mungkin itu kan alam adalah bagian dari kita. Jika kita merusak alam, itu juga akan berdampak bagi kita semua. Anggap saja jika ikan itu banyak mati gara-gara sampah laut, maka penghasilan nelayan akan berkurang dan itu akan berdampak pada ekonomi sosial masyarakat pesisir pantai. Sekian dari saya, Sachiko Alden Anregia. Terima kasih. Sampai jumpa.